Di ayat itu dikatakan wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesarannya an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan sesuatu sama seperti jodoh-jodoh dari kita sendiri. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan orang seperti kita dan dari kita? Dikatakan ayat itu litaskunu ilaiha, supaya ada ketenangan kepadanya. Itu artinya pesan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa menikah itu ujung-ujungnya ada ketenangan. Pertanyaannya, apakah semua pernikahan itu lalu berujung ketenangan? Bisa iya, bisa tidak. Satu saat bisa senang, sekali senang, tetapi bisa jadi 40 kesusahan. Atau dibaliknya, 40 kesusahan, 1 kesenangan. Tergantung bagaimana izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita berusaha sehingga Allah meridhoinya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama Mas Fandi dan Mas Rizky dan Mbak Rizky, saya ingin sampaikan bahwa menikah ini disebut-sebut di dalam Quran sebagai sebutan mitsaqon ghalidhon, bahwa menikah itu adalah mitsaqon ghalidhon yang dimaknai dengan perjanjian yang agung. Pertanyaan yang mengikuti Mas Fandi, Mbak Rizky, kenapa dikatakan perjanjian yang agung, dan di mana letak keagungannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pernikahan ini? Yang perlu dicermati adalah satu, dengan sekali hentakan qabiltu nikahaha dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan merubah hal yang haram menjadi halal dan justru berpahala. Artinya perjanjian itu bermakna luar biasa. Yang haram menjadi halal dan ditambah lagi menjadi berpahala. Di antaranya kalau sedang berkholwat antara laki-laki dan perempuan. Kan di antaranya kalau sedang berbagi antara laki-laki dan perempuan. Kalau belum ada mitsaqon ghalidhon, belum hentakan pernikahan, semuanya menjadi haram. Apalagi yang bukan saudara kita. Maka dengan nikah itu menjadi boleh dan berpahala, itu yang pertama. Yang kedua yang harus dimenai dengan mitsaqon ghalidhon, dengan sekali hentakan qabiltu nikahaha dan seterusnya, artinya akan menyatukan dua rombongan besar. Siapa rombongan besar itu? Rombongannya Mas Fandi, Pak Satip, Ibunda, dan saudara-saudara semua, dengan rombongannya Mbak Rizky, Ibunda, Ayahanda, dan saudara-saudara semua. Dengan mitsaqon ghalidhon itu artinya sedang mempersatukan dua keluarga besar. Itu artinya perjanjian itu benar-benar agung karenanya. Olehnya maka hati-hati di dalam mengarungi perjalanan pernikahan ini. Mitsaqon ghalidhon yang ketiga, apa yang perlu kita cermati betul? Bahwa kalau nikah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilakukan sesuai contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi ibadah. Ikhlasulillah wa tiba'u li Rasulillah. Diniatkan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba ila akhirih. Allah perintahkan kita suruh menikah 2, 3, 4. Kalau tidak mampu satu saja, kalau tidak mampu berbuat adil, kalau takut fawaidah maka satu saja. Kalau diniati untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan diikuti,
mengikuti apa yang dicontohkan Rasul, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak mau kepada sunnahku maka tidak termasuk golonganku. Lah kalau diikuti dengan dua itu maka menjadi ibadah. Ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, lakukan dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu menjadi ibadah maka misaqan ghalidun akan bermakna bahwa menikah itu adalah ibadah terpanjang di dunia. Kalau orang sholat, Mas Fandi, Mbak Rizky, paling 5 menit 10 menit. Kalau ayatnya panjang-panjang bisa 1/4 jam. Kalau pengen panjang lagi mungkin bisa berpuasa. Ramadan. Puasa Ramadan 1 bulan. Dan itu malamnya tidak berpuasa. Artinya sebulan diparuh menjadi 2. Itu dianggap panjang. Kalau ingin panjang lagi barangkali kalau berangkat ke haji. Bisa berpanjang-panjang kita beribadah. Dan itu bisa terputus. Coba, kalau nikah ini sudah bermakna ibadah, itu artinya kita bisa beribadah bertahun-tahun lamanya cuma gara-gara dengan pernikahan. Kalau kita tersenyum bisa bermakna ibadah, mencari nafkah bisa bermakna ibadah, memberi ketenangan bisa beribadah, berjima mengumpuli istri pun sebagai ayat yang dibaca itu maknanya juga ibadah. Dan ibadah terpanjang dan tidak terputus itu adalah pernikahan. Mas Fandi, Mbak Rizky, hati-hati. Itu makna misaqan ghalidhan di antaranya. Anda sedang melakukan peribadatan yang panjang. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan di tengah-tengah perjalanan ada sesuatu yang mengganjal dalam hidup kita, dan itu mesti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang tanpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisai'in ila akhirih. Allah katakan, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Lalu bagaimana cara keluar dari masalah itu? Yang pertama, Mas Fandi, Mbak Rizky, dan hadirin sekalian termasuk pembicara, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu resep awal. Bagaimana kita menjalankan kehidupan ini? Yang paling menarik adalah letakkan ketakwaan itu menjadi tempat yang pertama. Tingkatkan ketakwaan kita. Kenapa? Dampaknya kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluarnya setiap kebuntuan yang dialaminya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan segala urusan-urusannya. Berarti Mas Fandi, Mbak Rizky, pertama kali yang harus dibangun keluarga itu adalah bagaimana menjadi keluarga yang takwa kepada Allah, yang Allah janjikan kemudahan, yang Allah jadikan jalan keluar dari setiap kebuntuan. Bahkan Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Itu artinya kita akan dijadikan orang-orang yang mulia. Itu yang pertama pesan. Yang nomor 2, bagaimana kita mengarungi kehidupan ini? Cari teman yang benar, cari teman yang baik, karena sahabat teman kita akan berpengaruh pada diri kita, akan berpengaruh pada keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan bersamalah kamu sekalian dengan orang-orang yang benar. Kalau kita bersama dengan orang yang benar, maka kita akan menjadi benar.
Tetapi kalau kita bersama dengan orang-orang yang salah, maka bisa terjadi kita terbawa-bawa kepada kesalahan yang panjang. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan analog pada kita. Teman itu ada dua, Mas Fandi, Mbak Rizky. Ada teman yang baik, ada teman yang jahat. Teman yang baik digambarkan seperti penjual minyak wangi. Sedangkan teman yang jahat digambarkan sebagai pandai besi. Kalau kita bersama dengan penjual minyak wangi, kita akan diberi minyaknya, dan itu harum bau kita. Kalau toh tidak diberi, kita bisa membeli kepadanya, dan kita pakai, baru harum juga bau kita. Kalau tidak diberi dan tidak membeli pun, kita berdekatan, minimal kita dapat baunya. Itu teman yang baik. Artinya berpengaruh kebaikan pada kita. Akan berbeda kalau teman kita teman yang buruk. Teman kita adalah teman yang jahat, kita akan terbawa-bawa. Seperti kita berteman dengan pandai besi. Kalau salah-salah melangkah, baju kita akan terbakar karenanya. Kalau baju kita tidak terbakar, minimal kita dapat bau menyengat yang tidak enak di dada kita. Hati-hati di dalam berteman. Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, dekati orang tua, muliakan orang tua, cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ridhonya orang tua. Karena menyelesaikan masalah itu paling dekat adalah, dan paling mudah adalah melalui ridhonya orang tua. Pernah satu saat dikisahkan dengan sebutan Alqamah, orang yang soleh, ahli ibadah, tetapi nggak bisa mati-mati dia. Kenapa? Ternyata dia pernah menyinggung hati, perasaan ibundanya tercinta. Karena dia punya istri, istrinya yang cantik, dia ingin membahagiakan istrinya. Dia ingin memuliakan istrinya. Dia ingin mengambil hati istrinya. Lalu istrinya diberikan baju. Bajunya indah, bajunya masih baru. Dikasihkan kepada sang istri, apa salahnya? Nggak ada salahnya. Tetapi ketika mengasihkan baju itu di dekat ibunda tercinta, lalu ibunda tercinta itu hatinya gelisah. Ternyata anakku sekarang sudah mendapat istri, lari ke ibunda. Kegelisahan ibu itu menyebabkan dia sulit untuk mati. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya ketika dia ada kesulitan dipanggillah Rasulullah SAW, mau dibakar orang itu oleh Rasul daripada dibakar oleh api neraka. Tetapi ketika ibundanya dihadirkan, lalu ibundanya mau memaafkan, akhirnya dia mati dengan semudah yang kita bayangkan. Itu artinya apa? Ridhonya Allah itu digantungkan dengan ridhonya orang tua. Kesulitan orang hidup di dunia, pertanyakan bagaimana perilaku kita kepada orang tua. Kesulitan kehidupan kita di akhirat nanti, coba pertanyakan bagaimana komunikasi kita dengan orang tua kita. Ridhollah bi ridha walidain, suhtullah bi suhtil walidain. Ridhonya Allah digantungkan kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga digantungkan murkanya orang tua. Ibu bapak, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama mantan berdua, catatan kecilnya bahwa nikah itu sebutannya misakon golidon. Nikah itu adalah ibadah terpanjang di dunia. Nikah itu menggabungkan dua keluarga besar. Nikah itu bisa menghalalkan yang haram dan halal. Lalu bagaimana supaya nikah itu menjadi indah, seindah pikiran kita? 3 hal minimal kita lakukan. Tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari teman yang baik. Yang nomor 3, ambil ridhonya orang tua dalam kehidupan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li walakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.